Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang akan aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita akan selalu cenderung bersedia datang ke acara perjamuan bila kita diundang oleh teman atau keluarga. Kita merasa gembira atas undangan itu karena artinya kita merasa dihormati, bahkan dianggap sebagai orang yang penting oleh pihak yang mengundang. Namun adakah tuan rumah yang di tengah santap bersama melakukan pembasuhan kaki untuk para tamunya? Dalam perayaan Ekaristi hari ini, kisah pembasuhan menjadi pusat pewartaan. Bahkan nanti akan dipraktekkan pembasuhan kaki karena inti ajaran Kristiani ada di situ. Pembasuhan kaki juga menjadi jawaban atas keinginan diri Yesus untuk mengasihi sampai tuntas pada para muridnya pada saat yang terakhir sebelum Ia mengorbankan diri di salib. Hal ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan, apakah Allah sedemikian mengasihi manusia? Dia
ingin berbagi asal bahwa Allah dan Putra Allah adalah satu. Dengan demikian, kasih yang ditunjukkan Yesus adalah kasih Allah sendiri. Selain itu, dia pun ingin berbagi tujuan hidupnya, yaitu mengasihi sampai kesudahannya. Tidak setengah-tengah, melainkan sampai saat tujuannya nanti terlaksana, yakni membawa manusia yang sedang bersiarah hidup di dunia kembali ke dekat Allah dengan berbagi kehidupan seutuh-utuhnya. Saudara, ternyata berbagi asal dan berbagi tujuan ini kalau kita dengarkan dalam Injil tidak dipahami sepenuhnya oleh beberapa muridnya. Dalam suasana sukacita perjamuan, tiba-tiba Yudas menyeruak masuk. Dan sebagai murid Yesus, dia mendapat bisikan untuk mulai rencana jahatnya. Namun Yesus yang tahu tidak gegabah, tidak mengambil sikap apapun, dan ia tetap tenang lalu menanggalkan jubahnya, mengganti pakaian dengan hamba pembasuh, lalu mulai membasuh. Ia tetap mengasihi meskipun tidak mudah pada rencana pengkhianatan itu. Kedua, ketika sampai pada giliran Petrus, Petrus menolaknya. Petrus, murid yang serba spontan, hanya melihat gurunya ini melalui tindakan yang merendah. Dan menurut Petrus itu tidak pantas. Sekian lama menjadi murid, ia bahkan masih terjebak pada kesempitan pandangan Petrus sendiri. Padahal barang siapa tidak mau dibasuh, dosanya tidak mungkin dihapuskan. Pembasuhan ini hendaknya juga kita pahami bahwa Yesus ingin berbagi jalan kehidupan, berbagi asal dengan kita, membawa kita sampai menuju keselamatan. Pembasuhan oleh Tuhan Yesus hendaknya membuat kita sadar bahwa Tuhan senantiasa tidak melulu serta-merta memperhitungkan seberapa besar kesalahan dan kedosaan kita. Ia sebagai yang selalu mengasihi lebih dulu, punya inisiatif untuk menghapus merahnya dosa kita dan mengganti dengan hati yang putih. Hal ini dilakukannya dengan pertama-tama merendahkan diri, membuka hati, kemudian membuka tangan, bersedia menyentuh debu kaki, debu kehidupan pesiarahan orang-orang. Jadi membasuh kaki itu pertama-tama mengajarkan bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa kasih. Kita semua butuh diampuni, kita semua butuh dipahami dan dipeluk dalam segala kerapuhan, kelemahan kita. Itu yang pertama. Kedua, kita sedang belajar berdamai dengan diri sendiri. Lalu setelah pembasuhan, Yesus mengatakan, "Jika aku Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Semua tindakan pembasuhan ini tentunya bukan sekedar tindakan simbolis, tetapi ia sedang mengajarkan inti ajaran Kristiani, yaitu kasih yang sejati. Ini ditegaskannya dengan perkataannya kemudian, "Aku telah memberikan keteladanan kepadamu, supaya kamu juga berbuat demikian." Maka sesungguhnya ketika kita membasuh kaki sesama dalam bentuk apapun, kita pun juga sedang membuka tangan kita, membuka hati kita, menyentuh debu kita sendiri dan debu orang lain. Kita belajar untuk memaafkan diri kita yang barangkali egois dan juga memaafkan sesama. Dan memang itu tidak mudah. Namun Tuhan Yesus hari ini sudah menunjukkan bahwa kasih itu bukan tentang kemudahan, melainkan tentang keberanian. Keberanian memberi diri dengan kasih sejati, bahkan kalau itu pun menyakitkan. Dengan ini ia mengajar dengan hidupnya, melalui hidupnya,
dunia dibalikkan, yang besar menjadi pelayan, yang mulia menjadi hamba. Malam ini adalah malam yang menunjukkan cinta yang nyata. Cinta yang tidak hanya berkata, "Aku mengasihimu," tetapi juga, "Aku melayanimu bahkan hingga akhir." Barang siapa saling mengampuni dan mempraktekkan tindakan kasih ini terus-menerus, ia mengikuti teladan Yesus dalam perjamuan dan pembasuhan, yaitu apa? Berbagi kehidupan dengan sesama, dengan tangan yang disingsingkan siap membasuh, hati yang siap mengampuni, dan hidup yang siap memberi. Semoga tindakan ini kita hidupi dalam lingkup terkecil keluarga kita, meluas komunitas kita, dan akhirnya masyarakat kita. Sehingga kita bisa menyatukan dan merangkul sebanyak mungkin orang, bukan membuang, menyingkirkan, atau mencerai-beraikan. Dari tindakan itu kita menemukan makna kasih yang sejati. Bukan untuk menerima, tetapi mencoba untuk memberi. Bahkan ketika itu menuntut pemberian seluruh diri. Saudara-saudari, inilah kebaruan yang diajarkan Tuhan Yesus. PR kita, tugas kita hanya dua. Pertama, percaya dan sedia datang pada kasih-Nya yang sudah memberi diri, itu yang pertama. Yang kedua, kita diajak untuk membawa orang lain. Ketika kita mengalami kasih, kita diajak membawa orang lain mengalami kasih Tuhan dengan sedia mengampuni, mengasihi sesama. Perutusan inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus supaya kita juga berbagi kehidupan ketika kita sudah dibagi kehidupan oleh Dia dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.